Silakan dimulai, waktu 10 menit dari sekarang. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, mau nebus resep. Baik, silakan duduk dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Angel, apoteker yang bertugas di apotek ini. Boleh saya tahu saya bicara dengan Mas atau Bapak siapa? Amran. Bapak Amran ya. Saya konfirmasi ulang resepnya ya, Pak. Resep ditulis oleh Dokter Medisiana pada tanggal 7 November 2020 dengan meresepkan 3 macam obat untuk Tuan Amran 40 tahun, alamat Jalan Kehidupan nomor 5B, Yogyakarta 55281. Berarti resep ini untuk Bapak sendiri, benar begitu, Pak? Benar Mbak. Baik, di apotek kami ini Pak terdapat layanan konseling. Tujuannya untuk mengoptimalkan terapi yang akan Bapak jalani ke depannya. Layanan ini hanya berkisar 8 menit saja. Apakah bersedia? Bersedia Mbak. Baik, terima kasih. Terkait informasi yang akan disampaikan ke depannya, Bapak tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya terjamin. Baik Pak, saat ke dokter apakah sudah dijelaskan terkait informasi obat ini maupun diagnosis penyakit dari dokter? Diagnosisnya katanya tuberkulosis. Terus kalau obatnya dokternya cuma bilang ada antibiotik, vitamin saraf, dan obat demam dan nyeri. Baik. Lalu aturan pakai dan cara penggunaannya sudah dijelaskan? Dokternya bilang apoteker yang kasih tahu. Bagaimana dengan harapan setelah menggunakan obat ini? Kalau gitu itu dokternya nggak bilang apa-apa Mbak. Selanjutnya bisa diceritakan gejala atau keluhan yang dirasakan dan sudah berapa lama? Awalnya ini batuk berdahak ini udah 2 minggu nggak reda. Terus demam juga, kadang juga sesak. Terus kalau kadang keringat dingin. Jadi akhirnya nggak nafsu makan Mbak. Oke, baik. Saat ke dokter, apakah menerima hasil pemeriksaan lab? Enggak Mbak. Bagaimana dengan apakah saat ke dokter, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak sudah menggunakan pengobatan tertentu mungkin untuk mengobati batuk berdahaknya? Enggak Mbak. Belum ya. Apa Bapak punya riwayat penyakit lain? Enggak ada Mbak. Tidak punya. Bagaimana dengan alergi terhadap obat, makanan, atau mungkin kondisi tertentu, Pak? Ini Mbak, saya alergi amoksisilin. Amoxicillin ya. Apa Bapak saat ini sudah menggunakan obat lain? Enggak Mbak. Bagaimana dengan jamu, vitamin, atau suplemen? Tidak Mbak. Baik, selanjutnya bisa diceritakan keseharian Bapak sehari-hari seperti apa, serta pola makan dan olahraganya bagaimana, Pak? Kalau sehari-hari cuma jualan di pasar. Kalau makan lebih sering 2 kali sehari. Terus kalau olahraga nggak pernah Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, boleh saya tahu Bapak seorang perokok atau rutin mengkonsumsi alkohol? Merokok iya Mbak, tapi kalau alkohol enggak. Oke, baik. Saya rasa informasi yang saya butuh sudah cukup. Mohon menunggu sebentar ya, Pak. Tapi sebelumnya boleh saya tahu apakah Bapak berobat menggunakan asuransi kesehatan? Tidak Mbak. Ya, baik. Saya ambilkan dulu obatnya ya. Baik, terima kasih telah menunggu ya Pak. Di sini sudah saya bawakan obatnya, ada 3 macam. Total harganya di apotek kami 400.000. Apakah bersedia dibeli? Iya Mbak. Baik, terima kasih. Obat pertama yang Bapak terima yaitu KDT-OAT dengan kandungan aktif isoniazid 75 mg, rifampicin 150 mg, tirazinamid 400 mg, dan etambutol 275 mg. Obat ini merupakan anti-TBC untuk membunuh kuman bakteri yang menyebabkan TBC dan agar dapat mengurangi gejala TBC yang Bapak rasakan saat ini. Obat ini yang Bapak terima ada 30 tablet untuk digunakan selama 30 hari, diminum 1 kali sehari 1 tablet, pada malam hari diminum 1 jam sebelum makan. Lalu obat kedua ada Liconam 10, kekuatan 10 mg, dan kandungan aktif Pyridoxine HCl 10 mg. Ini merupakan vitamin untuk mencegah timbulnya efek samping dari isoniazid, Pak. Karena efek samping dari isoniazid bisa menurunkan vitamin B6 dalam tubuh Bapak. Jadi di sini dokter meresepkan sebagai tindakan pencegahan. Jumlah yang diterima ada 30 tablet untuk digunakan selama 30 hari. Nanti diminum 1 kali sehari 1 tablet, pada malam juga, segera sesudah makan. Kemudian obat terakhir ada Varsifen 400 mg dan kandungan aktif ibuprofen 400 mg. Jumlah yang diterima ada 20 tablet untuk digunakan selama 7 hari. Nanti diminum 3 kali sehari 1 tablet, segera sesudah makan pada malam hari. Sejauh ini cukup jelas? Jelas Mbak. Oke, baik. Obat-obat ini bersifat individu ya, Pak. Jadi jika ada orang lain yang memiliki keluhan yang sama, mohon jangan dibagikan. Serta jika Bapak lupa minum obat ini, jangan mendouble jumlah obat yang akan diminum pada waktu penggunaan selanjutnya. Tapi jika begitu ingat, boleh segera diminum, asalkan jam penggunaan selanjutnya dan jam saat Bapak ingin minumnya itu tidak berdekatan ya. Dan perlu saya informasikan bahwa semua obat ini juga memiliki beberapa efek samping. Isoniazid ini bisa menyebabkan kesemutan karena penurunan vitamin B, tapi
Bapak tidak perlu khawatir, sini dokter sudah meresepkan vitamin B. Lalu rifampicin ini dapat menyebabkan kemerahan pada air kencing, air liur maupun keringat, dan jika itu terjadi mohon untuk tidak khawatir, karena itu pertanda obatnya sedang bekerja. Lalu piresinamid ini bisa menyebabkan nyeri sendi, dan jika itu terjadi pada Bapak, mohon kurangi konsumsi jeroan atau bayam gitu ya Pak. Dan etambutol ini bisa menyebabkan gangguan mata. Namun perlu saya informasikan lagi bahwa efek-efek ini tidak terjadi pada semua orang. Tapi jika itu terjadi pada Bapak dan dirasa mengganggu, silakan ke dokter. Sejauh ini dapat dipahami? Ya, Mbak. Oke, baik. Dan untuk mengoptimalkan terapi yang Bapak jalani, saya sarankan agar konsumsi rokoknya dapat dikurangi secara bertahap ya, Pak. Dan di rumah juga mungkin bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan santai atau bersepeda minimal 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit sehari. Dan saya sarankan Bapak untuk selalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk dengan cara menghadapkan muka ke arah lengan atas seperti ini ketika batuk atau menutup mulut dan hidung menggunakan tisu lalu dibuang. Dan saya juga menyarankan agar ventilasi udara di rumah bisa selalu dibuka supaya udaranya dapat bertukar dengan baik dari sembarang tempat, dan tiap pagi mohon untuk berjemur di bawah sinar matahari ya Pak. Sejauh ini dapat dipahami? Paham, Mbak. Baik, dan untuk interaksi ketiga obat ini saya nyatakan aman, tapi jika Bapak ingin menggunakannya bersama obat lain, harap konsultasikan dulu kepada apoteker ya Pak, supaya kami pastikan keamanannya. Dan untuk penyimpanan nanti bisa disimpan dalam kotak obat atau toples, pastikan untuk terhindar dari sinar matahari, jangkauan anak-anak, dan kelembapan. Terkait kadaluarsa obat, Bapak tidak perlu khawatir, karena obat ini masih kadaluarsa tahun 2023. Tapi jika ditemui ciri-ciri obat rusak seperti perubahan bau, warna maupun rasa, hentikan penggunaan obat dan bawa obatnya supaya kami periksa kelayakannya. Sejauh ini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Mbak. Udah paham. Baik, untuk memastikan pemahaman Bapak, boleh saya minta Bapak mengulangi informasi yang sudah saya sampaikan? Tadi dikasih ini KDTOAT satu kali sehari. Terus ada juga yang Likonam juga 1 kali sehari. Terus ada Varsiven itu 3 kali sehari. Oke, baik. Baik sekali ya Pak. Dan juga saya menyarankan agar 1 bulan sekali untuk mengecek keadaannya ke dokter agar mengevaluasi pengobatan yang dijalani selama 1 bulan terakhir. Hal tersebut juga untuk menebus resep yang baru karena KDTOAT ini akan habis dalam waktu 30 hari. Dan saya juga memberi semangat karena obat TBC ini digunakan dalam jangka panjang ya Pak, 6 bulan. Walaupun jangka panjang, Bapak harus tetap patuh minum obatnya. Kalau tidak patuh, nanti bisa ditambah obat yang baru. Bisa ditambah streptomisin. Jadi makin banyak obatnya. Jadi harus patuh ya Pak untuk penggunaan obat yang fase intensif ini. Kemudian mungkin di rumah bisa memasang reminder berupa alarm pada HP atau bisa bantu keluarga mengingatkan Bapak terkait jadwal minum obat supaya tidak terlewatkan. Seperti itu. Baik, untuk memudahkan Bapak mengingat terkait informasi yang sudah saya sampaikan, saya akan merangkum informasi yang sudah saya sampaikan. Obat yang diterima ada 3 macam. Obat pertama itu kombinasi dosis tetap, ada 4 kandungan aktif. Ini diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari, diminum 1 jam sebelum makan. Kemudian ada Likonam, ini merupakan vitamin B6, diminum 1 kali sehari 1 tablet, diminum segera sesudah makan pada malam hari juga. Lalu ada Varsiven 400 mg, ini diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, diminum segera sesudah makan. Atau Varsiven ini kan untuk mengurangi nyeri yang Bapak alami, nanti misalkan nyerinya sudah hilang, mohon penggunaan Varsiven ini tidak usah dilanjutkan, Pak. Bisa dihentikan. Sejauh ini cukup jelas? Jelas, Mbak. Oke, baik. Atau dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Mbak. Udah jelas. Baik. Baik, untuk penggunaan obat ini saya sarankan diminum menggunakan air putih ya Pak, jangan dengan soda, susu, atau minuman lainnya. Serta khusus untuk Varsiven ini, dia akan habis dalam 7 hari, tapi apabila lebih dari 7 hari, Bapak masih merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh, bisa kembali ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Baik Pak, di apotek kami ini terdapat dokumen sebagai bukti bahwa Bapak telah menerima layanan konseling di apotek kami. Mohon ditandatangani ya, Mbak, di bagian sini. Oh ya, baik, Mbak. Baik, saya berikan leaflet pola hidup sehat, bebas TBC, nanti bisa diterapkan di rumah. Ini ada kartu nama saya yang terdapat nomor telepon. Nanti jika ingin konseling lagi bisa menghubungi nomor tersebut. Untuk obatnya nanti bisa menyelesaikan administrasi di bagian kasir. Terima kasih telah berkunjung di apotek kami. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Mbak.
Baik, waktu konseling telah habis. Lalu kepada Bapak Mawadi yang terhormat, dipersilakan memberikan komentar kepada peserta. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon pakai kopiah ya, mohon izin pakai kopiah karena rambut saya sudah gondrong dan acak-acakan, nggak patut dicontoh mahasiswa, nggih. Ya, terima kasih. Untuk peserta yang pertama ini, apa ya, kalau bisa dibilang evaluasi dari saya adalah sepertinya masih kurang cermat dalam hal mencermati resepnya. Karena kalau jenengan teliti lebih lanjut lagi, sebenarnya ada kesalahan dosis pada OAT-nya, ya. Jadi OAT itu kan dia didosiskan berdasarkan berat badan, begitu ya. Oh iya. Sehingga kalau berat badannya pasien sekian kilogram itu nanti ada panduannya, Dek. Dia itu harusnya dapat dosisnya itu berapa, seperti itu. Nah, sehingga harusnya pasien itu tuh menerima obatnya itu sehari tidak hanya 1 tablet gitu loh, tapi lebih dari 1 tablet, tergantung dari berat badannya berapa, seperti itu. Nah, kemudian itu dari sisi resepnya ya, tapi kalau dari penyampaian saya lihat ekspresinya, kemudian respons terhadap jawaban pasien itu udah sangat bagus sekali, tapi memang kekurangannya ya, apa ya, ngomongnya masih agak cepat gitu ya, padahal kan waktunya 10 menit, kemudian resepnya kan obatnya tidak terlalu banyak. Jadi sepertinya masih bisa dimanfaatkan seperti itu, masih bisa dioptimalkan. Pun pada kenyataannya ketika apoteker berpraktek di masyarakat langsung gitu ya dengan pasien, itu tidak ada yang ngomongnya secepat ini gitu loh, Dek. Jadi memang harus santai seperti itu nggih. Mungkin ya nggak apa-apa, mungkin jenengan masih terbawa dengan ronde-ronde sebelumnya yang ngomongnya itu harus ngebut demi selesai gitu ya. Tapi ya kedepannya kalau misalnya ada lomba-lomba lagi dan jenengan ikut nanti bisa distrategikan gitu ya, bahwa kalau waktunya 10 menit dengan kasus yang tidak begitu banyak obatnya nanti jenengan bisa lebih santai. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin itu aja. Saya kembalikan lagi ke acara nggih, matur nuwun.